Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Balik lagi dengan gue. Nah, sekarang kita akan belajar tentang samaan kuadrat part 2. Nah, di sini materi pembelajaran hari ini kita akan sama-sama belajar dan diskusi tentang samaan kuadrat. Iya, ini masih sama kayak pertemuan sebelumnya, cuman yang dibedain adalah kita akan menggunakan rumus kecap atau rumus ABC. Yang kedua adalah tentang diskriminan. Apa itu diskriminan? Kita akan bahas setelahnya. Oke, yaitu persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat untuk umumnya yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c. A-nya ini dia yang berpangkat 2, yang paling depan. Atau yang sebelah paling kiri. Ini disebutnya ax kuadrat. Yang di tengah disebutnya bx, atau kita akan sebutnya dia bxb. Ya, ingat-ingat yang di tengah itu b. Dan yang paling ujung dia c. Nah, ini adalah rumusnya, yaitu min b plus minus akar b kuadrat dikurangi 4ac per 2a. Ini adalah rumus kecap yang akan kita gunakan. Jadi, persamaan kuadrat itu ada beberapa cara. Yang pertama dengan cara faktoral yang kemarin kita sudah belajar. Yang kedua yaitu dengan menggunakan rumus kecap. Ya, kita langsung ke contoh. Nah, di sini ada dua contoh. Nah, kita akan contoh yang pertama dulu ya. Nah, di sini ada 2x kuadrat tambah 3x tambah 1. Nah, pertama kita harus lihat dulu bentuk umumnya, yaitu bentuk umumnya ax kuadrat tambah bx tambah c. Berarti di sini a-nya dia berapa atasnya? A-nya 2. Berarti di sini a sama dengan 2. B-nya lihat di atasnya atau yang bagian tengahnya yaitu 3. C-nya dia berapa? C-nya 1. Dan kita akan menggunakan rumus yang ini. Min b plus minus b kuadrat dikurangi 4ac per 2a. Nah, ingat-ingat A-nya tadi 2, B-nya 3, C-nya sama dengan 1. Oke, rumus yang ini. Sekarang kita masukin. B-nya tadi berapa? B-nya 3 ya. Yang ini. B-nya 3. Min B plus minus B kuadrat. Berarti 3 kuadrat. Dikurangi 4AC. Berarti 4. A-nya 2. C-nya 1. Ya. Per 2A. A-nya 2. Sekarang kerjakan. Yang bisa dikerjakan seperti perkalian negatif yang di depan, perpangkatan, dan perkaliannya. Kita kali-kalikan. Ini kayak gini. Min B, min 3. Karena ini min B ya. Min B jadi min 3 plus minus. B kuadratnya jadi 9. Atau 3 pangkat 3, 9. 4 dikali 2. Min 4 dikali 2. Min 8 dikali 1. Jadinya min 8. Per 2A. 2 dikali 2. Jadinya 4. Habis ini, apa yang dikerjain lagi? Yaitu yang dikerjakan lagi adalah yang akar. Tambahan atau pengurangan yang dalam akar. 9 kurangin 8 yaitu 1. Setelah ini, ada yang bisa disederhanakan atau enggak? Kalau misalkan ada, sederhanakan. Kalau enggak, udah stop. Kalau misalkan ada, ini kan akar 1. Akar 1 masih bisa disederhanain ya. Akar 1 itu yaitu 1. Nah, di sini, tolong diperhatikan tanda plus minus. Nah, plus minus yang ini. Tolong diperhatikan. Karena ini sangat berpengaruh terhadap jawaban. Nah, gimana? Yaitu nanti si satunya, satu ini, dia ada yang plus, ada yang minus. Contohnya, nih, min 3 plus 1. Ya, dan min 3 min 1. Jadi nanti yang di plus minus ini, ada yang plus, ada yang min. Nah, itu harus diingat-ingat. Ya, kita kerjakan dulu yang plus, min 3 ditambah 1 jawabannya min 2 per 4. Disederhanakan menjadi min 1 per 2. Nah, ini juga sama. Min 3 dikurangi 1 per 4 jawabannya min 4 per 4. Disederhanakan menjadi min 1. Dan jawabannya udah selesai. Jadi nanti kesimpulannya, nilai akar dari 2x kuadrat tambah 3x tambah 1 adalah x sama dengan min 1 dan x sama dengan min 2. Dan untuk jawabannya ini boleh dibalik-balik. Misalkan x sama dengan min 1 per 2 dan x sama dengan min 1. Itu nggak apa-apa, tetap betul. Ya. Oke, sekarang kita ke contoh yang kedua. Yaitu yang ini ya. 2x kuadrat tambah 6x tambah 3. Nah, kita harus lihat dulu bentuk umumnya. Berarti nanti A-nya 2, B-nya 6, C-nya 3. Ingat ya, ini atasnya. A-nya itu berapa? 2.
B-nya 6, C-nya 3. Dengan menggunakan rumus ABC. Oke, ini kayak tadi, kita menggunakan rumus ini, masukin sirkuit. B-nya min B, berarti min 6 plus minus B kuadrat, jadi 6 pangkat 2 dikurangi 4. AC, 4 dikali A-nya 2, C-nya 3 per 2A. Oke, 6 kuadrat jadi 36, min 4 dikali 2 dikali 3, jawabannya min 24 per 4. Kerjakan terlebih dahulu yang tanda akar, yaitu jadinya akar 12. Nah, ini kalau bisa disederhanakan akarnya. Jadinya min 6 plus minus 2 akar 3 per 4. Ya, karena ini kan bisa akar 12 itu 4 dikali 3. Akar 4 dikali akar 3. Jadinya akar 4 yang berubah jadi 2, akar 3-nya tetap. Ya, untuk yang ini tetap diperhatikan tanda plus minusnya. Nah, jadinya itu sama kayak tadi, min 6 ditambah 2 akar 3 per 4. Yang satu min, berarti min 6 dikurangi 2 akar 3 per 4. Nah, kalau untuk yang ini dia nggak bisa ditambah atau nggak bisa dikurang, tapi harus bisa disederhanakan. Kalau udah nggak bisa disederhanakan, udah berarti stop di sini. Tapi kalau masih bisa, silahkan disederhanakan ke bentuk yang paling sederhana. Kalau yang ini dia dibagi 2. Ya, sama-sama semuanya bisa dibagi 2. 6 bisa bagi 2, 2 bisa bagi 2, 4 bisa bagi 2. Nah, jadinya disederhanakan menjadi kayak begini. Min 3 tambah akar 3 per 2. Akar 3-nya jangan ikut dibagi ya. Nah, untuk yang negatifnya juga sama. Min 3 dikurangin akar 3 per 2. Sehingga jawabannya adalah nilai akar dari 2x kuadrat tambah 6x tambah 3 adalah x sama dengan min 3 tambah akar 3 per 2 dan x sama dengan min 3 dikurangin akar 3 per 2. Nah, ini untuk pemfaktoran. Kalau yang kemarin pemfaktoran, sekarang dengan menggunakan rumus. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan terlebih dahulu via WA. Sebelum videonya, silahkan videonya di pause dulu, diberhentikan dulu dan tanyakan sebelum kita ke materi selanjutnya yang tentang diskriminan. Nah, silahkan di stop dan tanyakan via WA. Nah, sekarang kita udah paham tentang yang menggunakan rumus, kita akan belajar dengan menggunakan diskriminan. Diskriminan adalah nilai yang mempengaruhi penyelesaian atau akar-akar dari persamaan kuadrat. Ini adalah rumus diskriminan, yaitu B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, diskriminan dibagi menjadi 3, yaitu jika diskriminan lebih besar dari 0, jika diskriminan sama dengan 0, dan jika diskriminan lebih kecil dari 0. Nah, kita akan bahas yang lebih besar dulu, besar contoh. Ya, di sini diskriminan lebih besar dari 0. Oke, contohnya adalah 2x kuadrat tambah 6x tambah 3. Sama seperti tadi, kita harus tentuin A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Di sini A-nya 2, B-nya 6, C-nya 3. Sekarang kita masukin ke rumus, rumusnya itu B kuadrat dikurangin 4AC. B-nya 6, berarti nanti 6 kuadrat, ya 6 kuadrat dikurangi 4, 4 dikali A-nya 2 dikali C-nya 3. Nah, B kuadrat menjadi 6 pangkat 2 jadinya 36. Min 4 dikali 2 min 8. Min 8 kali 3 jawabannya min 24. Dikurangkan jawabannya 12. Nah, ini 12 ini lebih besar sama dengan atau lebih kecil dari 0. Kalau 12 itu lebih besar dari 0. Sehingga nanti jawabannya adalah persamaan 2x kuadrat ditambah 6x tambah 3 sama dengan 0 mempunyai nilai diskriminan D lebih besar dari 0. Maka akar-akarnya berbeda. Nah, ini kalau misalkan menggunakan rumus, berarti nanti jawabannya tuh kayak x sama dengan 1 dan x sama dengan 1 per 2. Itu disebutnya diskriminan lebih besar dari 0. Ya. Pokoknya kalau misalkan diskriminan lebih besar dari 0, jawabannya selalu akar-akarnya berbeda. Ini selalu. Ya, harus diingat. Oke, sekarang kita ke contoh selanjutnya, yaitu yang D sama dengan 0. Nah, ini adalah contohnya 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 1. Seperti tadi, kita tentuin A, B, dan C-nya dulu. Berarti di sini A-nya
4, B-nya 4, dan C-nya 1. Kita masukkan ke rumus, berarti jadi 4 kuadrat dikurangi 4 dikali 4 dikali 1. Jadi 16 kurangi 16 sama dengan 0. Sama ya? Jadi nanti kesimpulannya, apabila nanti dia diskriminannya 0, maka jawabannya adalah akar-akarnya kembar. Nah, kalau misalkan nanti menggunakan rumus atau pemfaktoran, akar-akarnya itu dia jawabannya 1/2. Sama. Cuma ada jawaban 1. Gitu. Yaitu jawabannya 1/2 akar-akarnya. Nah, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Apabila D kurang dari 0. Oke, ini contohnya. 2x kuadrat ditambah 3x tambah 3 sama dengan 0. Seperti tadi. Silahkan pilih A, B, dan C-nya. Nah, ini A-nya 2, B-nya 3, C-nya 3. Masukkan ke rumus. B-nya 3, jadinya B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. Itu jadinya min 4 dikali 2 dikali 3. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Dikurangin 4 dikali 2, min 8, min 8 dikali 3, jadi min 24. Ini dikurangi 9 dikurangi 24, jawabannya negatif 15. Nah, jadi kalau misalkan dia jawabannya diskriminannya negatif, berarti itu otomatis lebih kecil dari 0. Ya, kalau negatif lebih kecil dari 0, jadi jawabannya adalah tidak mempunyai akar. Jadi nanti kalau misalkan di akar, pakai rumus, coba dicek kayak gimana nanti jawabannya ya. Jadi harus diingat, yang lebih besar dari 0 itu kesimpulan diskriminannya adalah mempunyai akar yang berbeda. Kalau dia sama dengan 0, berarti dia hanya mempunyai satu akar kembar. Dan apabila D-nya lebih kecil dari 0, maka tidak mempunyai akar. Ya, itu harus dihafalkan. Jadi kalau misalnya udah tahu jawabannya, tapi nanti tidak tahu kesimpulannya, itu tetap salah. Jadi kesimpulan jawaban, cara, dan kesimpulan harus sesuai ya. Oke. Nah, untuk materi hari ini sudah selesai. Silakan kerjakan latihannya. 5 soal. Yang pertama, yaitu dengan menggunakan rumus dulu. Nomor 1, misalkan 5x kuadrat tambah 7x tambah 2, gunain rumus yang ABC itu, atau rumus kecap. Baru nanti bawahnya atau sebelahnya menggunakan diskriminan. Ya, nanti kita bakalan tahu bedanya. Untuk diskriminan itu yang tadi lebih besar dari 0, sama dengan 0 lebih kecil dari 0, itu bakalan ketahuan dengan menggunakan latihan ini. Nah, untuk besok atau pertemuan selanjutnya, kita akan berdiskusi atau tanya jawab via Google Meet ya, insya Allah. Kalau nggak Google Meet atau nanti via sosial media lainnya. Nanti akan dikasih linknya besok, insya Allah sebelum nanti pelajaran dimulai. Jadi jangan lupa download Google Meet. Kita akan membahas yang ini, yang menggunakan rumus diskriminan dan menggunakan pemfaktoran. Akan bahas semuanya di situ. Jadi apabila ada yang bertanyakan, silakan dicatat atau dirangkum pertanyaannya yang akan ditanyakan untuk besok, yaitu untuk hari Selasa tanggal 1 September 2020 via Google Meet. Ya, kita ketemu lagi besok. Terima kasih.